standar kerapian. Jadi yang pertama, kalau kita melihat market itu market tersebut sudah sesuai dengan desainnya atau belum, itu yang pertama, itu dilihat dulu. Terus yang kedua, kita melihat skalanya sudah sesuai atau belum ya. Jadi bisa jadi mereka membuat market tapi skalanya secara horizontal kita kelihatan sesuai, tapi vertikalnya nggak sesuai, jadi kelihatan dia lebih tinggi, dia lebih pendek dan segala macam dari gambar aslinya. Ini juga kurang tepat ya. Terus yang harus memang tahu adalah skalanya, makanya di mahasiswa arsitektur skala itu menjadi, pemahaman skala itu menjadi sangat penting. Terus terkait sama kerapihan tadi, itu memang jadi kriteria. Jadi itu adalah nilai bonus ya, kerapian. Jadi kerapian itu bisa dilihat dari, biasanya yang paling terlihat itu adalah pertemuan dari beberapa material yang digunakan untuk membuat maket. Jadi kalau kita menggunakan pertemuan antara dua bidang, kertas misalkan di situ. Nah, itu pengelemannya seperti apa sih? Itu akan kelihatan sekali. Kalau memang dia mengerjakannya hati-hati, maka lemnya itu nggak akan sampai keluar. Ya, jadi kerapian itu bisa dilihat dari situ. Terus yang kedua, pemilihan materialnya. Jadi pemilihan material, ada beberapa mahasiswa itu yang suka menggunakan material yang colorful, ya, colorful. Dalam artian mereka berekspektasi cukup tinggi terhadap marketnya, karena marketnya itu harapannya itu warna yang dihasilkan dari marketnya itu bisa mempresentasikan desainnya. Makanya dia menggunakan banyak sekali material, sampai dia mengkombinasikan ada material-material alami, misalkan pakai kayu, pakai ranting segala macam, itu nggak ada masalah ya, selama dia memasangnya, menatanya dengan hati-hati. Terus dan juga teknik pengelemannya terutama itu dilakukan dengan sangat teliti. Namun ada juga mahasiswa yang dia menggunakan market atau material yang monokrom, jadi satu jenis warna saja. Dan ini cukup familiar di market studi arsitektur, itu kita menggunakan material yang monokrom, yang mana market monokrom itu mengindikasikan bahwa proses desain kita itu masih proses, dan itu masih bisa berlanjut lagi, bukan ke desain akhir ya, bukan sampai ke hasil akhir desain, karena itu masih proses. Itu adalah yang market monokrom tadi. Jadi itu kalau saya sendiri pribadi itu lebih suka melihat market yang monokrom. Kenapa? Karena ketika melihat market monokrom itu dalam artian proses desain ini masih bisa berlanjut, sehingga meskipun mereka sudah bikin market, tapi masih bisa ada tahapan untuk dikoreksi, diperbaiki, dikomentari supaya bisa lebih bagusnya. Ya. Nah, terlepas jadi meskipun apakah itu market yang berwarna atau market yang monokrom, jadi tingkat kerapiannya itu ya tadi, kembali ke yang tadi, pertemuan antara material yang digunakan untuk pembuatan market. Jadi teknik pengelemannya, teknik penempelannya, teknik penyambungannya, itu yang jadi pertimbangan nanti untuk melihat kerapiannya. Mungkin itu pertanyaannya. Poin terbesar untuk penilaian market, yang pertama tadi pasti ya sudah saya jelaskan, kesesuaian antara desain sama marketnya. Jadi kalau memang tadi proporsinya nggak sesuai, ya otomatis meskipun dia marketnya rapi segala macam, bagus, rapi, bagus, bahannya mahal, tapi kalau proporsinya nggak sesuai, berarti secara teknis dia kurang paham skala. Jadi kalau dia proporsinya bagus, sesuai, itu satu poin sendiri, itu yang sudah bisa dilihat proporsinya sudah memenuhi syarat. Terus yang kedua, kerapian tadi yang sempat disampaikan, dijelaskan. Terus yang ketiga, yang tadi kreativitas dalam pemilihan material, pemilihan market. Jadi bukan harus mahal, tapi dia harus kreatif memilih materialnya. Jadi bisa jadi material yang seadanya, tapi dia merangkainya cukup bagus, cukup rapi, itu bisa menjadi nilai plus atau nilai lebih. Kalau nggak salah biasanya kalau di DA ya, di DA kalau kalian bikin market, ada tugas market di DA, itu
kalian akan mendapatkan ada checklist penilaian atau parameter penilaian maket itu yang seperti apa sih. Jadi di situ ada dilihat ada kerapian, terus kreativitas, ya, kesesuaian. Nah, itu akan jadi beberapa poin penilaian. Ada beberapa hal yang digunakan atau peralatan, ya, peralatan memang yang digunakan untuk membuat maket, ya. Pertama kita harus melihat skalanya. Kalau emang skalanya cukup kecil sehingga kalian motongnya harus yang kecil. Ketika kalian motong yang kecil, itu sebisa mungkin kalian menggunakan cutter pen yang kecil, ya. Tahu kan cutter pen? Saya nggak ada alatnya, ya. Jadi kayak pensil, kayak pulpen gini, tapi ujungnya itu kayak cutter kecil sekali. Jadi pakai untuk motong yang kecil-kecil. Dan biasanya mahasiswa arsitektur itu punya cutter pen, potong kecil, dan itu cukup tajam. Kalau nggak punya itu, biasanya menggunakan cutter yang kecil, Tapi jangan lupa itu harus sering dipotong ujung cutternya. Karena kalau nggak sering dipotong, nanti motongnya pasti akan nggak rapi. Ya. Terus yang pertama itu, yang kedua jangan lupa menggunakan penggaris untuk memotong, penggaris besi, ya, untuk motong di situ. Terus selanjutnya itu untuk yang lembaran, yang sifatnya lembaran-lembaran. Terus kalau yang sifatnya panjang, ya mungkin kalian bisa mengolah sendiri, bisa menggunakan gunting, menggunakan alat potong yang lain. Terus kalau yang bahannya keras kayak kayu segala macam, itu kalian bisa menggunakan gergaji. Kembali lagi ke seberapa kecil skala atau material yang kalian gunakan untuk maket tersebut. Kalau saran saya, karena material yang umum digunakan maket adalah kertas, ya. Jadi saran saya sebagai mahasiswa arsitektur, kalian punya cutter pen yang kecil, gitu ya. Bukan pineapple pen itu, ya, tapi cutter pen. Nah, itu digunakan, itu dipakai untuk memotong yang kecil-kecil. Itu bisa lebih rapi, lebih detail, ya. Dan hati-hati jarinya, ya. Nanti ketika jarinya luka, nanti kalian kepikiran maketnya selesai apa enggak. Mungkin itu. Tester ya, pakai jari ya. Nah, hati-hati. Kalau sekarang kan nggak harus pakai jari. Kalian sudah bisa melihat banyak sekali pilihan lem, gitu ya. Banyak sekali ada lem yang sering dan umum sekali bagi mahasiswa arsitektur adalah lem tembak, biasanya itu lem tembak, terus sama lem uhu, itu yang familiar sekali, ya. Nah, kalau besar skala itu untuk mengelem yang rapi, ya, pertanyaan itu. Kalau ada pertemuan dua bidang di sini, ya, kayak gimana ya? Bentar. Oke. Jadi kalau ada dua bidang di sini, jadi kalau ada pertemuan dua bidang, nah, jadi kalau ada pertemuan dua bidang, misalkan seperti ini, ya, ditempelkan di sini. Oh, nggak kelihatan ya, warnanya beda. Saya ceritakan aja, wis. Jadi kalau ada pertemuan dua bidang, misalkan di sini ada dua bidang ditempel di sini, ya, ini. Itu jangan dilem di bagian luarnya, karena kebanyakan itu dia dipasang terus dilem di bagian luarnya. Itu sangat tidak rapi. Jadi kalau saran saya, ketika ada pertemuan dua bidang kayak gini, kalian lem ya bagian dalamnya, supaya bagian luarnya kelihatan rapi. Paling cepat pakai apa, Pak? Pakai lem tembak, itu cepat sekali. Namun ketika kalau dia cukup besar, Anda bisa menggunakan lem tembak di bagian dalamnya. Ya, itu cukup rapi. Terus bagaimana kalau bidangnya itu ada penutup di atasnya, ya? Kalau penutup kan berarti kan nggak bisa dilem di dalamnya, penutup yang di atasnya. Ya sudah, lem dulu yang di bagian dalamnya, tempel di atas, sudah. Sehingga dari luar kelihatan rapi, ya. Kalau yang sering terjadi kalau buru-buru biasanya lemnya di bagian luar, ya. Itu kelihatan tidak rapi. Kalau dari dalam kelihatan rapi, ya. Sama itu. Terus sebelum itu kalian harus kenali dulu karakter lemnya. Lemnya itu cepat kering, cepat lengket, atau agak lama lengketnya. Karena kita tidak melulu harus butuh lemnya cepat kering. Kita kadang juga butuh lem yang agak lama keringnya. Supaya apa? Supaya misalkan kayak kalian nempel potongan kertas kecil-kecil gitu kan, ya. Jadi kalau kalian cari yang lem cepat
apa namanya cepat kering, itu akan susah untuk masangnya. Misalkan ada potongan kertas kecil kayak segini ya, kertas kecil misalkan. Terus kalian untuk menempelkannya nggak mungkin pakai jari karena terlalu besar ya. Biasanya pakai pinjam ujung pensil atau pena atau pakai lidi ya, ditempelkan di ujungnya, dilem di situ. Ketika harus pakai lem yang basah, tempelkan di situ. Butuh lem yang kuat tapi tidak harus cepat kering, tempel di situ. Kalau yang kecil-kecil karena ada bantuan, atau pakai pinset di situ. Jadi kalau lemnya cepat kering, sudah dilem, pinsetnya agak lama, begitu ditempel lemnya udah kering. Nah, nggak bisa lengket. Ya, jadi sesuai dengan karakter yang nanti mau ditempelkan itu seperti apa. Ya, itu yang keberapa itu tadi saya lupa ya. Terus selanjutnya untuk mengelem supaya bisa rapi itu tadi. Terus apa namanya? Selain rapi kan kita harus kuat ya. Biasanya kalau untuk bikin maket, coba kalian pernah lihat itu kan apa namanya lem kayu Raja Wali. Nah, lem kayu Raja Wali, warnanya putih. Biasanya itu digunakan di finishing akhir supaya apa? Supaya yang tadi yang barang kecil-kecil tadi yang notabene mengkhawatirkan untuk goyang dan segala macam, kasih itu, kasih terakhir kelihatan putih Pak, ya itu di awalnya putih karena nanti terakhir dia kayak coating, dia kayak transparan, dia nggak kelihatan dan itu jadi lebih kuat gitu. Makanya ketika meskipun lem awalnya tidak kuat, dikasih kuas terakhirnya di situ, nanti dia jadi rapi dan jadi lebih kuat karena lem itu nanti ketika dia sudah kering dia jadi transparan. Mungkin itu. Sangat bisa ya, vegetasi sangat bisa. Kalau kalian beli banyak sekali ya, kalau bikin sendiri sangat bisa ya, sangat bisa. Kembali ke jenis maket yang mau kalian bikin. Kalau kalian bikin maket yang colorful, kalian bisa pakai busa terus nanti dicat, atau kalau kalian busa terus pakai kawat itu kan bisa ya, pakai kawat untuk sebagai pohon rantingnya, terus kasih busa nanti dicat. Kalau bikin pohon ya, kalau kalian pakai busa, saran saya pakai pilok itu jangan terlalu dekat piloknya, karena busa ketika dia kena pilok, notabene dia kan ada setonnya ya, jadinya kan dia nanti pasti langsung rusak. Jadi kalau agak jauh, dia nanti akan warnanya berpendar dan jadi lebih bagus. Buatnya agak jauh. Makanya biasanya halaman rumahnya mahasiswa arsitektur itu banyak gelang pentong cat gitu. Nah, itu untuk ngecat tanaman, ngecat apa itu finishingnya, karena posisinya agak jauh sehingga dia berpendar catnya di situ ya. Itu bisa dari busa, dari kayu, atau dari kertas juga bisa ya. Kalau kalian menggunakan maket monokrom, kalian bisa menggunakan bahan-bahan dari kertas atau dari kayu ya. Itu sebenarnya sangat banyak material yang bisa kita gunakan ya. Dan ketika kalian sudah menentukan maket apa yang nanti saya gunakan, ketika maketnya itu berwarna, ya finishingnya pasti nanti akan menggunakan warna. Ketika itu monokrom, ya sebisa mungkin maket yang senada dengan yang digunakan oleh bahan bangunannya tadi. Kalau kalian menggunakan kertas, ya pohonnya nanti kalian menggunakan kertas yang sama supaya dia monokrom. Itu aja. Sangat bisa ya, sangat bisa ya, sangat bisa. Jadi market kan nggak harus mahal ya. Kalau kalian punya budget yang banyak, ngapain bikin? Kalian bisa pesen. Market itu kan bisa pesan itu ya. Dulu waktu zaman saya kuliah, yang mahasiswa yang punya apa namanya fulusnya banyak, jadi marketnya bagus sekali ya. Mereka bisa pesen dan hasilnya memang bagus sekali. Tapi kalau yang budget terbatas, kayak saya dulu tuh ya bikin sendiri. Ya, bahannya juga patungan, nyari dari kakak kelas. Sisa material yang nggak kepake apa aja gitu bisa kita minta, kita ambil ya. Jadi kita sangat familiar dengan toko kertas ya. Di toko kertas itu kan ada macam-macam kertas itu. Ada kertas bermotif yang bisa kita gunakan nanti sebagai motif batu bata, sebagai motif atap genteng karena dia bergelombang. Jadi
banyak sekali yang kita bisa gunakan, ya. Jadi material yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan, kita gunakan. Bahkan dengan apa namanya, dengan budget yang sangat sedikit, yang cukup untuk bisa dibelikan apa namanya soft drink sama makan malam, udah jadi market itu ya. Bahannya kita nyari dari bekas-bekas kertas sisa, kardus segala macam, tinggal nanti di-finish, dipoles, selesai jadi. Ya, itu bisa. Jadi jangan khawatir, apapun bisa digunakan sebagai market. Oke, untuk membuat market yang pertama itu kalian harus senang dulu ya, harus senang membuat apa kriya yang mungkin butuh waktu yang agak lama ya. Jadi kalian harus senang dulu, harus punya passion di sini dulu ya. Saya dulu punya temen apa namanya kakak kelas deh tepatnya itu Mas Willy itu ya. Dulu emang dia senang sekali bikin market. Bahkan ketika studinya sampai nggak selesai karena dia membikinkan market temannya. Nggak tahu, karena dia passionnya itu bikin market, bukan mendesain. Dia desainnya nggak terlalu bagus. Tapi kalau bikin market, itu lebih bagus dari temennya yang pesan market. Itu dia lebih bagus. Bahkan dia dititipin market apa namanya teman-temannya karena dia punya passion di situ. Ya. Sekarang dia punya apa namanya punya jasa untuk pembuatan market yang sampai sekarang laris sekali jasa pembuatan marketnya. Ya. Jadi yang pertama itu kalian harus punya passion dulu ya, karena merasa senang untuk membuat sesuatu yang nanti kalian banggakan hasilnya ya. Itu. Terus apa namanya sebentar ya, saya mau tunjukkan sesuatu. Oke. Terus setelah kalian memiliki persiapan untuk passion tadi, usahakan jangan terlalu mepet kalau kalian bikin market ya. Bikin landas, kalau misalkan kalian masih ragu-ragu, masih belum siap, bikin alasnya dulu, landasannya dulu. Alasnya dulu, terus kalian mulai bikin rangkanya. Ketika memang di awal-awal kelihatan nggak semangat sekali, tapi ketika sudah jadi, paling nggak sudah geometri dasarnya jadi, itu pasti semangat sekali kita untuk bahkan detail-detailnya pun apa namanya semangat untuk kita kerjakan ya. Terus juga jangan dilupakan bahwa apa namanya untuk bikin market itu nggak bisa semalam jadi. Kalau semalam jadi sudah pasti market itu nggak akan rapi ya. Jadi harus ada waktu yang cukup panjang, terus kalian menyediakan waktu, terus apa namanya ketika waktunya masih tersisa cukup panjang, cukup banyak, itu kalian bisa mau finish marketnya itu bisa menjadi lebih bagus nanti ya. Oke, ini saya mau tunjukkan ya. Ini anak saya coba saya minta untuk bikin market. Awalnya masih SD ya, kalau masih SD kelas 3 waktu itu, masih SD kelas 3. Itu awalnya mau bikin market rumah-rumahan gitu ya, bikin market rumah-rumahan. Tapi ya gitu, susah sekali bikin alasnya, bisa bikinkan alasnya dulu jadi, masih belum bisa bikinkan rangkanya. Ketika sudah jadi, baru dia semangat sekali untuk menyelesaikan marketnya. Dan ini hasilnya. Nah, kelihatannya untuk saya matikan apa namanya pistol-pistolnya ya. Nah, jadi ini hasil marketnya untuk anak SD kelas 4 ya. Kelas 3, sorry, SD kelas 3. Dia bisa bikin market seperti ini. Dan kalian sebagai mahasiswa arsitektur, saya yakin pasti harus bisa bikin lebih bagus lagi dari sini ya. Ini SD kelas 3 loh ya. Dan masih belum familiar dengan apa permarketan, dan kalian harusnya kan sudah lebih familiar dengan permarketan. Nah, makanya kenapa kok saya bilang bikin market itu bukan sesuatu yang susah kok, gampang selama kita mau memulainya dan kita punya semangat untuk memulainya ya. Bahannya kayak gimana? Kalau ini bahannya hanya dari stick es krim ya, kita tahu satu paket stick es krim paling harganya 10.000. Ini habis kalau nggak salah 2 paket 20.000 sudah jadi market ya.
Ini materialnya cukup murah dan itu memang waktunya nggak bisa singkat, itu yang kedua tadi ya. Terus yang ketiga tadi teknik pengerjaannya harus butuh ketelitian, butuh kehati-hatian, butuh kehati-hatian karena membuat maket ini kan butuh memotong menggunakan alat tajam atau benda tajam, dan itu harus butuh kehati-hatian. Ini kalau anak kecil ya, kalau yang butuh dipotong kayak gimana, saya yang bagian motongkan, dia yang merakit sendiri, bisa jadi. Dan saya yakin kalian kalau dibikin tugas jadi pasti dengan hasil lebih bagus dari apa yang sudah kalian lakukan. Oke, ya bagus, terima kasih ya. Sebenarnya karena kita sudah ada fasilitas ya, fasilitas ada AR, terus ada 3D visual ya, dan itu mau tidak mau sekarang eranya seperti itu. Eranya sekarang kan itu, kita harus kalian harus menguasai teknologi itu ya. Kalau enggak ya kalian akan terlewati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seberapa penting sih menurut saya, meskipun teknologi itu berkembang sedemikian pesat, kalian tetap harus familiar dengan cara pembuatan maket atau familiar dengan paling tidak dengan keberadaan maket. Kenapa kok seperti ini? Kalau sebagai mahasiswa arsitektur harusnya bukan cuma familiar dengan maket, tapi familiar dengan pembuatan maket. Saya mohon maaf sebentar. Tadi saya lihat dari jurnalnya siapa ya, saya lupa itu. Saya dari ini ya, kalau nggak salah dari IPB, saya lupa ya. Itu ada beberapa hal yang yang mungkin bisa disampaikan oleh media visual tadi, namun ada beberapa kekurangan ya. Yang pertama itu kalian akan lebih banyak berkutat dengan angka, ya kan? Ketika kalian menggambar itu kalian masukkan angka, ketinggian dan segala macam ya, sehingga ketika kalian mau mengerjakan sesuatu secara real itu kurang bisa memvisualisasikan realnya ya, karena itu kalian memasukkan angka ketinggian 3 meter skala terus 2 meter, sehingga itu akan berbeda sekali kalau kalian membuat maket. 2 meter berarti kalau saya skala 1:100 saya harus ukurannya berapa sih, fotonya sekian. Berarti nanti skala ruangnya jadinya sekian, proporsinya sekian. Itu akan sangat berbeda ya. Itu yang pertama. Terus yang untuk 3D visual tadi itu hanya berbentuk gambar ya. Kalau mungkin sekarang sudah ada augmented reality ya, ada AR, dia nggak cuma gambar, kita bisa melihat sekeliling kita bisa berputar. Itu karena jurnalnya masa lalu dulu ya. Namun ini yang AR itu kan bisa diwakili oleh maket ya, mungkin AR sama ya dengan maket, tapi yang paling penting tadi itu bagaimana sebagai mahasiswa arsitektur kita meng-create ruang. Itu bukan hanya sekedar angka, bukan hanya sekedar input angka, tapi kita bisa tahu, ternyata bentuknya ukurannya sekian, terus ketinggiannya sekian, luasnya jadi sekian ya, karena mahasiswa arsitektur itu harus bisa berpikir skala ruang, bukan hanya skala 2 dimensi. Namun kembali lagi yang tadi, teknologi terkait sama 3D visual itu harus kalian kuasai, karena sekarang sudah eranya demikian. Untuk proses pengembangan desain, nah itu maket tidak ada salahnya kalian gunakan sebagai sarana untuk pengembangan desain. Jadi itu Mas.